Film dibuka dengan Coach Carter, atau yang lebih kita kenal sebagai Nick Fury, yang lagi nutup toko perlengkapan olahraganya sebelum pergi nonton pertandingan basket SMA. Di pertandingan itu, reporter lagi heboh ngebahas satu pemain San Francisco bernama Ty Crane. Pokoknya kalau zaman sekarang, mungkin caption TikToknya udah titisan LeBron James. San Francisco sendiri memang digambarkan sebagai sekolah favorit yang sering ngelahirin atlet berbakat. Malam ini mereka menghadapi Richmond di laga pramusim, dan hasilnya Richmond dibantai habis-habisan. Iya, literally dibantai habis-habisan. Yang lebih parah lagi, pemainnya malah sibuk nyalain satu sama lain sampai berantem di lapangan. Puncaknya, Ty Crane ngedang salah satu pemain Richmond sambil ngeledekin dia. Jujur, dangnya keren sih. Tapi attitude-nya minus. Berantemnya mereka bahkan lanjut sampai ke ruang ganti. Ya, namanya juga tim yang lagi hancur, biasanya yang salahin ya temennya sendiri. Nah, di sini kita baru tahu kenapa Carter datang ke pertandingan itu. Richmond ternyata lagi nyari pelatih baru, dan Carter adalah kandidat utamanya. Wajar aja sih, dia alumni Richmond sekaligus mantan pemain basket terbaik sekolah itu. Jadi dia bukan orang luar yang so tau, dia pernah ada di posisi mereka. Yang bikin gue malah penasaran, background dia sebagus itu. Kok ujung-ujungnya buka toko alat olahraga? Oke, forget it. Pelatih lama Richmond akhirnya angkat tangan. Anak-anak ini susah diajak masuk kelas. Males latihan, ditegur di jalan malah melawan. Jujur, gue yang denger curhatnya aja capek. Jadi kebayang sefrustasi apa pelatih sebelumnya. Dari sini kita juga mulai paham kalau lingkungan Richmond emang sekeras itu. Malamnya Carter ngobrol sama istrinya soal tawaran melatih Richmond. Bayarannya $1.000 buat 5 bulan kerja. Buat yang belum kebayang, film ini berlatar tahun 1998 sampai 1999. Kalau di kurs waktu itu nilainya sekitar 7 sampai 8 juta rupiah. Kedengarannya kecil ya. Tapi kalau disetarakan dengan daya beli sekarang, kira-kira setara 30 jutaan rupiah. Masalahnya, Carter itu udah punya bisnis yang berkembang. Lagi siap buka toko keduanya. Bahkan sempat rencana liburan ke luar negeri bareng istrinya. Jadi jujur aja, tawaran ini tetap terasa kecil. Tapi istrinya bilang, kamu gak boleh melewatkan kesempatan ini. Karena dia tahu basket bukan cuma pekerjaan buat Carter, tapi bagian dari hidupnya. Dan mungkin ini kesempatan buat ngebalas jasa alma maternya. Hell no. Kalau Carter nolak tawaran ini, filmnya tamat dalam 5 menit. Besok pagi kita kenalan sama Damien, anak coach Carter. Dia ngotot pengen pindah ke Richmond karena tahu ayahnya bakal jadi pelatih di sana. Padahal menurut Carter, San Francisco jauh lebih bagus buat masa depan anaknya. Di sekolah itu peluang buat masuk kuliah jauh lebih besar. Yang gue suka, Damien sebenarnya bukan anak yang dipaksa sekolah di San Francisco. Dari awal dia emang pemain di sana. Dia cuma pengen dilatih langsung sama bapaknya. Gila sih. Kelihatan banget kalau dia bangga sama bapaknya. Akhirnya Carter resmi diterima sebagai pelatih Richmond. Lucunya, sebelum mulai kerja aja, dia udah berhasil nego gaji. Yang tadi $1.000 untuk 5 bulan, naik jadi $1.500 untuk 4 bulan. Dan mulai dari sinilah penderitaan tim Richmond, maksud gue latihan mereka resmi dimulai. Carter mulai ngenalin diri, dan anak-anak ini bener-bener berandalan. Baru 5 menit ketemu aja udah berani nyeletuk dan ngeremehin pelatih baru. Tapi ada satu hal yang langsung menarik perhatian gue. Carter manggil semua pemainnya dengan sebutan Sir. Buat yang belum tahu, Sir itu panggilan penuh hormat. Jadi bahkan sebelum minta dihormati, Carter lebih dulu menghormati pemainnya. Menurut gue ini keren sih. Rasa hormat itu harus dimulai dari diri sendiri. Sayangnya, anak-anak Richmond belum ngerti itu. Carter dicuekin, diledekin, bahkan dihina di depan pemain lain. Untungnya dia tetap tenang dan gak terpancing emosi. Disinilah kita mulai kenalan sama pemain-pemain utama. Worm, Lyle, Kenyon, Cruz, dan Junior. Setelah itu Carter langsung ngeluarin kontrak buat seluruh tim. Dan jujur pas gue liat isinya, gue malah bingung. Lah, sesimpelnya doang. Isinya cuma 3 hal. Nilai minimal C+, pakai dasi saat tandang, dan duduk di barisan depan di setiap kelas. Kedengarannya sederhana kan? Tapi buat anak-anak yang seumur hidup gak pernah suka diatur, kontrak ini rasanya kayak hukuman. Dan bener aja, Cruz langsung ngamuk, bercanda kelewatan sampai akhirnya diusir keluar gym. Sebelum dia pergi, bahkan dia sempat nyerang coach Carter dari belakang. Untung Carter masih bisa ngatasin. Kayaknya dulu waktu masih atlet, dia bukan cuma latihan basket deh. Carter lalu nanya sekali lagi, masih ada yang gak setuju sama kontraknya? 2 pencetak poin terbanyak musim lalu langsung walk out. Reaksi Carter, santai. Karena dia lebih baik gak punya tim daripada punya tim yang gak mau didisiplinkan. Setelah semua yang tersisa setuju,
latihan pertama langsung dimulai. Mereka disuruh melakukan suicide. Tenang, ini bukan bundir ya. Di basket, suicide itu latihan lari bolak-balik yang bikin paru-paru serasa mau copot. Sambil ngeliat mereka ngos-ngosan, Carter bilang, kalau sebenarnya Richmond itu nggak kurang skill. Waktu nonton pertandingan pramusim, dia lihat kemampuan mereka udah bagus. Yang kurang cuma satu, kerja keras. Makanya mulai hari itu, aturan bertambah. Telat, lari. Sesimpel itu. Nggak lama kemudian, kita diperlihatkan Kenyon lagi makan bareng pacarnya, Kira. Dia ngasih lihat sepatu bayi kecil yang baru dibeli. Dan di sini film mulai ngasih gambaran kalau pergaulan di lingkungan mereka emang keras banget. Besoknya, Junior datang telat 20 menit. Hukumannya? Seluruh tim lari 10 suicide. Junior sendiri 250 push up. Lile coba ngebela temennya, tambah 250 push up. Junior malah ngumpat, naik jadi 500 push up. Carter bahkan nawarin, mau gue genapin jadi 1000. Gila, metode ngajarnya emang keras. Tapi justru di sini kelihatan bedanya Carter sama pelatih sebelumnya. Dia nggak pernah ngancam, dia cuma ngasih pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Setelah pulang latihan, Bom dan Lile lagi jalan sambil kecapean. Tiba-tiba ada orang nodong mereka pakai pistol. Gue sempet kaget. Ternyata itu cuma Cruz. Yang bikin gak lucu, pistolnya tuh beneran. Menurut gue adegan ini sengaja nunjukin kalau sejak keluar dari tim basket, Cruz makin tenggelam di lingkungan jalanan. Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan antara Coach Carter, para pemain, dan orang tua mereka. Banyak orang tua yang protes, mereka gak ngerti kenapa anak mereka harus jaga nilai, pakai dasi, sampai duduk di baris depan kelas. Bukannya mereka itu daftar tim basket ya? Nah, jawaban Carter menurut gue inti dari film ini. Basket itu bukan hak. Basket itu privilege. Kalau mereka ingin mendapat kehormatan mewakili sekolah, mereka juga harus menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar. Malamnya Damien ikut menandatangani kontrak yang sama dengan pemain Richmond. Bedanya, dia malah nambahin target buat dirinya sendiri. Yang lebih lucu lagi, Coach Carter bukannya bangga, dia malah naikin lagi target IPK anaknya. Nggak ada tuh cerita anak pelatih dapat jalur khusus. Hari pertama Damien datang ke gym, telat. Dan tanpa ampun, Coach Carter langsung ngasih hukuman suicide sama anaknya sendiri. Menurut gua adegan ini cuma sebentar. Tapi penting, film pengen nunjukin kalau Carter bener-bener gak pilih kasih. Mau anak sendiri atau pemain lain, hukumannya tetap sama. Mulai dari sini kita juga mulai lihat cara Carter ngelatih timnya. Yang lucu, dia bilang semua strategi basket dia pelajari berasal dari wanita. Kalau dia teriak Dayan, artinya mereka main man-to-man defense. Kalau dia bilang Delilah, mereka langsung ganti ke trap defense. Jujur, kreatif juga yang ngapalin strategi pakai nama cewek. Akhirnya tibalah pertandingan pertama Coach Carter sebagai pelatih di Richmond. Sebelum tip off, Carter nanya ke pemainnya, apa yang udah kita lakukan selama latihan? Kenyon menjawab, lari. Coach Carter bilang benar, dan nanya lagi, terus strategi kita malam ini apa? Kenyon jawab lagi, lari. Dan iya, ternyata itu emang strateginya. Carter gak minta timnya main indah. Dia cuma minta mereka terus lari. Hasilnya, di babak akhir pemain lawan udah mulai kehabisan bensin. Sementara Richmond masih kuat lari ke sana kemari. Richmond akhirnya menang. Dan orang yang paling kesel bukan tim lawan, tapi Cruz. Karena tim yang dia anggap gak bakal bisa apa-apa, justru menang tanpa dirinya. Malamnya beberapa pemain ngerayain kemenangan pertama mereka. Di sini kita dikenalin sama sepupu Cruz yang ternyata seorang bandar narkoba. Sedangkan Cruz sendiri bekerja buat dia sebagai pengedar. Film pelan-pelan mulai ngasih tahu kenapa hidup Cruz begitu berantakan. Besoknya Cruz datang ke gym dengan satu tujuan. Dia pengen balik ke tim. Tapi Coach Carter kasih syarat yang bikin gue langsung geleng-geleng kepala. 2.500 push up, 1.000 suicide. Dan semuanya harus selesai hanya dalam waktu 2 hari. Hell no. Gue aja denger angkanya udah capek duluan. Sementara itu hubungan Kenyon dan Kira mulai masuk ke masalah yang lebih serius. Awalnya mereka udah siap berduaan. Baru bentar, bayi sepupunya malah nangis. Di sini obrolan mereka langsung berubah. Kenyon mulai mikir, kalau beneran punya anak nanti gimana? Sekolah gimana? Cari uang gimana? Masa depan gimana? Nah, akhirnya rasa takut yang sesungguhnya mulai datang. Makanya gue bilang, kalau belum siap jadi orang tua, minimal pakai pengaman lah. Lu sendiri aja masih jadi tanggungan orang tua. Besoknya di sesi latihan sebelum bubar istirahat untuk persiapan pertandingan, Carter ngecek hukuman Cruz. Cruz ternyata udah nyelesain hampir semuanya, tapi masih kurang 80 suicide dan 500 push up. Artinya, Cruz gagal comeback di tim. Saat Carter ingin keluar gym, satu persatu pemain Richmond maju membantu nyelesain sisa hukuman Cruz. Karena menurut mereka, kalau satu orang gagal, berarti satu tim gagal. Jujur ini salah satu adegan favorit gue. Baru di sini mereka benar-benar mulai terasa sebagai sebuah tim. Melihat itu, Carter akhirnya mengizinkan Cruz kembali bermain. Tapi sebelum waktu masuk lapangan, Carter nanya lagi, "What is your deepest fear?" Artinya, apa ketakutan terbesarmu? Cruz masih diam. Dia belum siap menjawab. Seiring berjalannya musim, Richmond berubah total.
Dari tim pecundang, mereka sekarang jadi unbeaten. Tapi justru disitulah masalah baru muncul. Mereka mulai suka trash talk dan taunting lawan. Carter langsung marah. Dia bilang, sejak kapan menang aja nggak cukup? Sejak kapan kerja keras di lapangan masih harus ditambah mempermalukan lawan? Dan gue setuju sih, menang itu keren. Tapi kalau harus bikin lawan kehilangan harga dirinya buat apa? Nggak lama setelah itu Carter mulai ngecek perkembangan akademik pemainnya. Hasilnya, Junior ternyata sering bolos. Lilley malah telat masuk kelas gara-gara sibuk deketin cewek. Carter langsung ngumpulin seluruh tim. Buat pemain lain, mungkin basket adalah tujuan. Tapi buat Carter, basket itu cuma jalan buat masuk kuliah. Karena itu Junior langsung diskor sampai nilainya membaik. Junior jelas ngamuk. Dia bahkan bilang kalau kemenangan Richmond terjadi karena para pemain, bukan karena Coach Carter. Damn. Padahal musim sebelumnya, tim ini cuma menang 4 pertandingan. Agak berani juga ngomong begitu. Di sisi lain, Kira kembali ngobrol sama Canyon soal masa depan mereka. Dan jujur, gue malah pengen ngomel ke Canyon. Sebelum begituan santai banget. Giliran kemungkinan punya anak muncul, baru panik. Ya jelas panik lah. Anak SMA mana yang udah siap jadi bapak? Sementara itu, Coach Carter menemui kepala sekolah karena belum menerima laporan nilai para pemain. Nah, bikin kesel, kepala sekolah justru nganggap prestasi akademik itu bukan prioritas. Alasannya, tiap tahun cuma sekitar setengah murid Richmond yang lulus. Dan dari yang lulus pun, cuma sedikit yang lanjut kuliah. Buat Carter, alasan itu justru bukti kalau sistem sekolahnya bermasalah. Tapi kepala sekolah tetap bersikeras. Tugas Carter cuma satu, menangin pertandingan. Dan dari sini kita mulai lihat kalau musuh Coach Carter ternyata bukan lawan di lapangan, tapi juga sistem yang udah bertahun-tahun membiarkan keadaan ini. Malamnya Coach Carter lagi duduk di tokonya sambil ngecek laporan keuangan minggu itu. Dan hasilnya, bagus. Awalnya gue heran, kok dia masih sempat ngurus toko di tengah kesibukan latih? Ternyata dia jual merchandise Richmond. Jargon tim dia yang bikin sendiri. Dijual di tokonya sendiri. Pantas aja gaji pelatihnya kecil juga dia santai. Ada cuan sampingan rupanya. Balik lagi ke film, ibunya Junior datang ke toko buat minta maaf atas kelakuan anaknya. Carter langsung bilang, kalau dia maunya dengar permintaan maaf itu dari Junior sendiri. Untung ibunya bawa Junior sekalian. Coba kalau enggak, kasihan juga harus balik lagi jemput anaknya. Di situ kita baru tahu kalau kakak Junior meninggal karena ditembak. Sejak saat itu hidup Junior dan ibunya benar-benar berantakan. Yang gue suka, ibunya nggak minta anaknya diperlakukan spesial. Dia cuma bilang, tolong jangan menyerah sama anak saya. Menurut gue itu salah satu adegan yang paling manusiawi di film ini. Junior akhirnya maju menghadap Carter. Kalau suatu hari kalian ketemu mantan bad boy yang katanya udah tobat, coba tiru cara Coach Carter. Suruh dia tatap mata kalian, terus bilang, hatiku bilang kalau aku memaafkanmu sekarang, mungkin aku sedang membuat kesalahan dan kamu cuma mempermainkanku. Habis itu lihat reaksinya. Kalau berhasil, kabarin gue. Carter akhirnya memaafkan Junior, tapi hutang 1000 push up dan 1000 suicide tetap harus dibayar. Gak lama kemudian, Carter ngumumin kalau Richmond berhasil lolos ke sebuah turnamen. Sementara itu film pindah ke pesta dansa sekolah. Canyon dan Kira, ribut lagi. Masalahnya masih sama, bayi. Jujur kasihan juga, bayinya belum lahir. Emak bapaknya udah berantem duluan. Makanya, halal dulu lah, biar hidup gak seribet mereka. Turnamennya akhirnya dimulai, dan jujur film ini ngelewatin banyak banget pertandingan. Tiba-tiba aja Richmond udah masuk final. Untungnya mereka berhasil juara. Om juga lagi hoki. Dia diundang ke pesta di rumah cewek cantik bernama Susan. Jujur, gue juga mungkin bakal tergoda kalau di posisi dia. Malamnya seluruh tim diam-diam kabur dari penginapan buat datang ke pesta itu. Carter sendiri sebenarnya cuma mau minjemin HP ke Damian supaya anaknya bisa nelfon ibunya. Dan cerita kalau dia jadi MVP. Malah ketahuan semua pemainnya kabur. Dan ya, kalian bisa bayangin sendiri isi pestanya. Alkohol, cewek, semua campur jadi satu. Bahkan Damian yang biasanya paling kalem aja udah sibuk ciuman. Damn, pergaulan mereka yang beda level. Carter gak nunggu sampai besok. Malam itu juga, seluruh tim langsung disuruh pulang ke Richmond. Malam itu juga, di kantornya Carter akhirnya menerima laporan nilai seluruh pemain. Dan hasilnya, hancur. Nilainya amburadul. Sampai Carter cuma bisa geleng-geleng kepala. Di titik ini fokusnya bukan lagi ke basket. Basket mereka udah bagus. Tapi yang perlu diselamatkan sekarang, masa depan mereka. Besoknya gym langsung digembok. Gak ada latihan, gak ada pertandingan. Bahkan tim Richmond gak boleh lagi main sebelum semua pemain memenuhi syarat akademik. Yang bikin keputusan ini makin berat, sebenarnya nggak semua pemain nilainya jelek. Tapi karena mereka adalah satu tim, maka mereka juga harus menanggung konsekuensinya bersama. Cruz langsung ngamuk. Dia keluar dari gym sambil bilang semua ini bullshit. Gak butuh waktu lama, seluruh kota Richmond mulai menyerang Coach Carter. Media berdatangan, kepala sekolah marah, warga ikut menghujat, mobil Carter diludahin, toko olahraganya dilempari batu sampai kacanya pecah. Dan sini gue baru sadar, resiko yang dia ambil ternyata jauh lebih besar daripada gajinya. Di tengah tekanan itu, Carter tetap berdiri di depan pemainnya. Dia bilang, di lingkungan Richmond terlalu banyak anak muda yang akhirnya cuma ada 2 pilihan. Masuk penjara atau meninggal. Sedangkan lewat pendidikan dan basket, mereka punya kesempatan memilih jalan hidup yang berbeda. Menurut gua, ini alasan sebenarnya kenapa Coach Carter ngelatih mereka.
Dia nggak lagi ngejar piala, dia lagi nyelamatin masa depan. Bahkan supaya pemainnya semangat belajar, Carter sampai ngajak murid-murid perempuan yang pintar buat jadi tutor mereka. Kreatif sih. Minimal sekarang alasan mereka datang buat belajar jadi nambah. Suatu malam, Cruz ikut sepupunya nagih uang. Tepat di depan matanya, sepupu ditembak sampai meninggal. Adegan ini menurut gue jadi titik balik Cruz. Untuk pertama kalinya dia sadar, kalau tetap hidup di jalanan, cepat atau lambat nasibnya bakal sama. Malam itu juga Cruz datang ke rumah Coach Carter. Bukan buat cari ribut, tapi buat memohon. Coach, saya cuma ingin jadi bagian dari tim lagi. Dan jujur, gue rasa Carter juga tahu kalau ini bukan lagi soal basket. Ini soal menyelamatkan hidup seorang anak. Makanya kali ini dia nggak ngomong soal push up ataupun suicide lagi. Besoknya Dewan Sekolah mengadakan sidang. Sidang ini bakal menentukan satu hal. Apakah lockout Coach Carter tetap berjalan atau gym dibuka kembali. Yang hadir lengkap. Orang tua, guru, warga. Disinilah gue paling kesel sama mereka. Coach Carter cuma minta hal yang menurut gue sederhana. Nilai dijaga, duduk di baris depan kelas, kemudian pakai dasi saat tandang, hormati guru, sesimpel itu. Tapi kalau kontrak sesederhana ini aja nggak sanggup mereka jalani, gimana nanti pas mereka hidup di dunia nyata? Di luar sana nggak ada yang peduli alasan kalian telat. Nggak ada yang peduli kalian lagi males. Yang ada cuma konsekuensi. Dan Coach Carter tahu betul. Musim lalu waktu Richmond jadi tim pecundang, nggak ada yang peduli. Tapi begitu mereka mulai menang, semua orang tiba-tiba ngerasa berhak ikut campur. Setelah perdebatan panjang, akhirnya dilakukan voting. Hasilnya, lockout dihentikan. Dan sesuai janjinya, Coach Carter langsung mengemasi barang-barangnya. Tapi begitu dia masuk ke gym itu memang sudah dibuka. Namun, bukan suara bola basket yang dia dengar, melainkan suara halaman buku yang dibalik. Seluruh pemain Richmond lagi belajar. Damn, gue merinding di bagian ini. Karena untuk pertama kalinya, mereka belajar bukan karena dipaksa, tapi karena mereka sendiri yang memilih. Dan disinilah Cruz akhirnya menjawab pertanyaan yang selama ini terus ditanyakan Coach Carter. What is your deepest fear? Banyak orang mungkin mengira Carter cuma nyuruh Cruz menghafalkan kutipan itu. Padahal bukan. Carter pengen Cruz memahami maknanya. Kutipan itu berasal dari A Return to Love, karya Marianne Williamson. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Artinya kurang lebih begini. Ketakutan terbesar kita bukan karena kita nggak mampu. Justru, karena kita sebenarnya mampu menjadi jauh lebih hebat. Kenapa itu menakutkan? Karena kalau kita benar-benar memaksimalkan potensi kita nggak bisa lagi nyalain keadaan, nggak bisa lagi nyalain lingkungan, nggak bisa lagi hidup seenaknya, kita harus disiplin, harus tanggung jawab, dan itu lebih sulit daripada tetap menjadi berandalan. Menurut gue Carter sebenarnya nggak pernah melatih basket, dia ngelatih karakter, dan bagian ini benar-benar kena di hati gue. Gak lama kemudian nilai akademik para pemain akhirnya berhasil memenuhi syarat. Dan yang gue suka, film ini nggak nunjukin guru yang tiba-tiba ngasih nilai gratis. Mereka memang benar-benar belajar sampai nilainya naik. Guru-guru juga mulai ikut membantu. Artinya, perubahan Coach Carter akhirnya mulai didukung seluruh sekolah. Gym kembali dibuka, Richmond kembali bertanding. Dan jujur mulai titik ini nonton mereka main tuh rasanya beda. Karena sekarang kita tahu, mereka bukan cuma berjuang buat menang, tapi juga buat masa depan mereka sendiri. Di sisi lain, Kenyon akhirnya ketemu lagi sama Kira. Kenyon cerita kalau dia berhasil mendapat beasiswa dan ngajak Kira ikut membangun masa depan mereka. Jujur, gue gak terlalu menikmati subplot ini, tapi gue ngerti kenapa tetap dimasukin. Film ini pengen nunjukin, kalau setiap keputusan yang kita ambil, selalu ada konsekuensinya. Dan itu berlaku buat semua orang. Sampailah Richmond di pertandingan terakhir. Mereka harus menghadapi St. Francis. Iya, sekolah favorit yang sejak awal film udah digambarkan sebagai monster. Dan Richmond kalah tipis. Tapi anehnya, gue sama sekali gak ngerasa mereka kalah. Karena tujuan Coach Carter sejak awal memang bukan mencetak juara basket. Dia pengen mencetak anak-anak yang punya masa depan. Dan menurut gue, disitulah kemenangan mereka yang sebenarnya. Yang bikin film ini makin keren, sebagian besar ceritanya memang benar-benar terjadi. Ken Carter sendiri pernah bilang kalau film ini sekitar 98,5% akurat. Dan dia hampir setiap hari datang ke lokasi syuting supaya ceritanya tetap sesuai kenyataan. Memang ada beberapa dramatisasi, tapi inti ceritanya tetap sama. Coach Carter benar-benar alumni Richmond, benar-benar seorang pengusaha saat diminta ngelatih, benar-benar membuat kontrak akademik yang ketat, dan yang paling terkenal, dia benar-benar mengunci gym saat timnya sedang menang terus karena nilai akademik mereka buruk. Keputusan itu sampai jadi berita nasional di Amerika tahun 1999. Produser sempat ingin mengubah akhir film supaya Richmond menang, tapi Ken Carter menolak. Menurut dia, kebenaran jauh lebih penting daripada happy ending. Dan menurut gue, justru karena Richmond kalah, film ini terasa jauh lebih berkesan. Sebelum kita tutup videonya, ada beberapa fakta menarik yang ternyata diubah dari kisah aslinya. Yang pertama, karakter Timo Cruz ternyata bukan satu orang asli. Dia merupakan gabungan dari beberapa pemain Richmond supaya dramanya lebih kuat. Beberapa karakter lain seperti Junior Battle juga mengalami perubahan yang sama.
Yang kedua, anak-anak Richmond di film dibuat jauh lebih nakal. Mereka berantem, bawa pistol, jual narkoba, sampai bikin onar hampir di setiap kesempatan. Padahal menurut mantan pemain Richmond sendiri, mereka memang tumbuh di lingkungan yang keras, tapi bukan kriminal seperti yang digambarkan film. Yang ketiga, soal gembok gym. Carter benar-benar menggembok pintu gym. Di dunia nyata, dia memang melakukan lockout. Tapi tidak benar-benar memasang gembok karena gym itu dipakai untuk pelajaran olahraga dan tim-tim lain. Yang keempat adalah kepala sekolah. Di film mereka sering berseberangan, padahal di kehidupan nyata, kepala sekolah justru cukup mendukung Coach Carter. Dan yang terakhir, film ini membuat Richmond terlihat hampir tidak pernah kalah. Di dunia nyata, mereka memang menjalani musim yang luar biasa, tetapi rekor pertandingannya tidak persis sama seperti di film. Tapi menurut gue, ada satu fakta yang justru lebih keren daripada filmnya. Hampir semua pemain yang dibimbingkan Carter berhasil lulus sekolah. Banyak yang mendapat beasiswa kuliah, bahkan beberapa di antaranya berhasil menjadi atlet profesional. Jadi, awalnya gue kira Coach Carter adalah film tentang basket, tapi setelah selesai nonton, gue sadar kalau basket cuma alat. Film ini sebenarnya bercerita tentang pendidikan, tentang disiplin, tentang keberanian untuk mengubah hidup. Dan mungkin itu alasan kenapa Coach Carter tetap terasa menang, meskipun Richmond kalah di pertandingan terakhir. Kalau kalian berhasil nonton sampai sini, serius, makasih banyak. Ini adalah video pertama di channel ini. Jadi kalau ada bagian menurut kalian masih kurang, penyampaian gue terlalu cepat, terlalu lambat, atau ada film yang pengen gue bahas selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, gue bakal baca semuanya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.